被烧完了。密切注意圣庙呢。命令，族并没有准备进攻我们。要来了，防。军队相救，大人。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode keempatnya. Di sini kita dibawa ke lembah tanduk kambing besar, di mana pasukan Weile tengah bertemu dengan pasukan Kala. Dengan jumlah sebanyak itu, Kala merasa begitu percaya diri, akan tetapi Weila sama sekali tidaklah takut dan akan terus melakukan pertarungan melawan kekejaman dari ras iblis. Jauh di belakang, Kala tengah bersantai. Ia sudah tahu kalau para pengkhianat sudah pergi ke kuil suci, tapi lawan mereka kali ini memiliki kekuatan yang cukup hebat. Namun karena maju secara gegabah, itu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kala tidaklah mempermasalahkan hal itu karena yang penting pertarungan ini cukup asik dirinya tonton. Ia pun memberikan perintah untuk membiarkan pasukan penembak jika pasukan lawan mendekat, karena dia itu yang mendengar suara teriakan. Di sisi depan terlihat dengan jelas kalau para pasukan Weila terus mendekat. Ini adalah kesalahan besar, pasalnya pasukan Kala sudah menyiapkan pasukan pemanah, yang mana serangan langsung saja dilakukan. Ini pun mengakibatkan beberapa pasukan Kala harus tumbang. Tapi beberapa masihlah dapat maju. Meskipun begitu mereka juga harus mati karena serangan lanjutan. Tidak ada yang mampu masuk lebih dalam lagi. Kala benar-benar senang mendengar suara teriakan itu, karena ini sangatlah indah baginya. Kematian teruslah menghantui pasukan Weila. Jumlah mereka pun terus menurun hingga pada malam hari mereka pun baru sadar kalau mereka ini tidaklah dapat melewati pelindung. Mendengar hal itu, Weila meminta untuk berhenti menyerang karena mereka akan berkemah dulu. Sedangkan Kala meminta untuk memperkuat perjagaan gerbang, sebab mereka itu harus berhati-hati terhadap pergerakan kecil dari pihak kuil suci. Seperti yang diketahui, pihak kuil suci sudah mengumpulkan banyak warga pengkhianat. Jika bala bantuan datang kemari dan menyerang, maka ini akan dalam bahaya. Tapi Kala tidaklah takut dengan hal itu. Scene kembali ke desa Gabe, di mana Xiu pun diberitahu kalau saat ini pasukan Weila telah dikepung oleh pasukan iblis. Selain itu, pemimpin dari penyerangan ini adalah Kala yang sebelumnya menyerang kuil suci. Buddha merasa menyesal karena dialah yang memberikan perintah kepada Weila untuk kembali ke provinsi Mix. Semua ini demi menahan pasukan iblis mendekati kuil suci lagi. Namun dengan kondisi seperti ini, maka pasukan Weila hanya menunggu waktu saja untuk dihabisi. Pada Weila adalah petarung yang hebat. Jika pasukan inti dihabisi, maka kuil suci akan kembali mendapatkan kerugian. Xiu pun bingung apa yang dia maksud. Yang mana ternyata Budan ingin Xiu pergi sendiri agar bisa mengganti Weila. Dengan kata lain, dialah yang akan menjadi komandan tertinggi. Budan secara resmi berharap kalau Xiu bisa memerintahkan seluruh pasukan dari timur jauh. Sebenarnya Xiu agak bingung karena ia merupakan manusia. Meskipun dia mendapatkan izin dari Budan, namun itu belumlah menjamin kalau pasukan timur jauh akan menurutinya. Budan yakin Xiu mampu melakukan hal tersebut, karena dialah orang yang dipilih oleh Dewa Audi. Tidak akan ada orang yang menolak perintahnya. Budan akan meminta Bulan untuk ikut pergi, dengan begitu kekhawatiran Xiu bisa menghilang. Pada akhirnya Xiu bersama yang lainnya akan melakukan pergerakan, di mana sebelum itu rencana harus dibuat dulu. Di dalam lembah hanya memiliki satu jalur saja. Kala sangatlah pintar karena mampu mengurung pergerakan Weila agar ia tidak bisa pergi. Tapi ada yang aneh di sini karena klan iblis sudah mengepung selama 2 hari 2 malam. Tapi kenapa serangan lanjutan tidak mereka lakukan? Xiu tahu betul kalau Kala tengah menunggu kedatangan mereka.
Siu akan menuruti apa yang Kala inginkan. Tetapi untuk melancarkan rencana mereka harus meminta kerjasama dari Wela dulu. Namun yang menjadi masalah adalah sulitnya berkomunikasi dengan mereka. Bulan ternyata memiliki sebuah jalan, yang mana dia itu dapat memutar kala Wela berada. Hanya saja Bulan melihat Buzan yang ingin pergi. Dia pun segera menahannya karena bagaimanapun pertarungan ini terlalu berbahaya. Jadi Buzan harus tetap di sini. Tapi Buzan terus merengek dan membuat Siu penasaran apa yang terjadi. Buzan pun memberitahu keinginannya untuk ikut berperang. Tapi Siu tidaklah mengizinkannya karena seharusnya Buzan mendengarkan apa yang Bulan katakan. Terlebih lagi dia itu masihlah terlalu kecil. Tapi Buzan menganggap Siu berbohong. Padahal ia sendirilah yang mengatakan kalau semua orang berhak memilih keputusannya sendiri. Jadi jikapun dirinya masih kecil, namun ia tetap ingin pergi membawa wilayah timur jauh. Mendengar perkataannya membuat Siu tertarik. Terlebih lagi Buzan memperlihatkan melati yang sebelumnya Siu berikan kepadanya. Siu pun mengizinkannya untuk ikut, terlebih lagi dia kekurangan pengawal. Jadi Buzan harus tetap berada di sisinya. Siu juga menenangkan Bulan karena Buzan adalah sebuah bakat yang harus dia kembangkan. Perjalanan pun mulai dilakukan. 布兰将军说的对， 不准对光明王不敬。是你说的，任何远东人， 好，你说的对。 这把匕首不是让我上阵。多谢殿下。 Sedangkan di tempat Wela, mereka penasaran mengapa klan iblis tidak kunjung menyerang. Wela yang sudah lelah menunggu akan pergi pada besok pagi untuk melakukan penyerangan. Begitu wilayah lawan kacau, maka mereka harus langsung melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka tidak akan membiarkan pasukan iblis mundur lagi. Di sisi lain, jalan yang Siu dan Bulan lewati sangatlah berbahaya. Bahkan ini layaknya bukan seperti jalan. Tapi hanya inilah satu-satunya jalan menuju lembah tanduk kambing besar. Mau tidak mau mereka harus tetap melewati jalan tersebut. Kembali ke Wela di mana dia memberikan seluruh pasukannya untuk berkumpul karena mereka akan melakukan penyerangan. Tapi semua itu dihentikan oleh suara Siu karena baginya Wela sama saja akan membiarkan pasukannya mati sia-sia. Siu pun menampakkan wujudnya yang membuat semua orang penasaran siapakah ia sebenarnya. Untung saja ada Bulan di sini yang dikenali oleh Wela. Ia memberitahu kondisi kuil suci yang baik-baik saja, di mana ini semua adalah berkat dari Siu yang dikenal sebagai Raja Guangming. Namun Wela tidaklah menyukainya karena Siu merupakan seorang manusia. Bulan menghentikan perkataannya karena bagaimanapun Siu adalah sosok yang diutus oleh Dewa Audi. Selain itu, Budan juga telah mengangkat Siu sebagai pemimpin pasukan Timur Jauh. Mulai sekarang, ia dan pasukannya harus mendengarkan perkataan Siu. Ini tentu saja membuat bawahan Wela kesal. Tapi Bulan langsung saja memperlihatkan perintah tetua Budan agar mereka semua dapat percaya. Tapi orang-orang ini mengaku tidak dapat membaca maupun menulis. Meskipun begitu, Budan ingin mereka untuk percaya kepada perkataannya. Wela paham dan dirinya akan percaya. Wela langsung memberikan hormat kepada Siu karena sebagai pemimpin pasukan, dirinya akan menuruti semua perintahnya. Melihat hal itu, kedua bawahannya juga ikut berlutut. Sebenarnya Siu tidak ingin mereka melakukan hal itu. Tapi karena sudah terlanjur, maka dia pun memberikan perintah kepada mereka untuk mundur ke lereng gunung sambil membentuk formasi pertahanan. Perintah ini membuat mereka bingung, pasalnya klan iblis tidaklah memiliki niatan untuk menyerang mereka. Siu juga tahu akan hal itu, tapi sebentar lagi mereka akan kemari, karena banjir akan memaksa mereka bergerak. 命令，族并没有准备进攻我们。要来了，防什？ Kita pun diperlihatkan dengan sebuah tempat yang mana Bai dan Lozi telah datang ke sana. Tujuan mereka adalah bendungan. Bagi Bai, Kala sangatlah pintar karena melakukan persiapan dengan matang. Mereka tidak boleh melakukan pergerakan apapun sebelum Siu memberikan perintah. Jadi Bai dan juga Lozi akan mengendap-endap dulu di sini. Untuk Kala sendiri diberitahu kalau mereka sudah mengutus banyak prajurit sesuai dengan perintahnya. Jadi bendungan di sungai pasti akan aman-aman saja. Kala senang, terlebih lagi Siu sendiri mengatakan kalau dia akan datang kemari. Jadi dia itu ingin melihat siapakah yang bisa selamat dulu. Apakah Timur Jauh atau pasukan Wela? Sini berpindah ke sisi lainnya, di mana pasukan iblis mulai melakukan penyerangan kepada pasukan Wela. Di mana sesuai perintah dari Siu, mereka akan membentuk formasi pertahanan. Sedangkan Siu bersama dengan Bulan hanya akan melihat pertarungan tersebut.
Kita pun diperlihatkan dan banyaknya pasukan iblis yang menyerang. Namun dalam pertarungan itu terlihat kalau Weyla dan yang lainnya masih dapat menahan. Tapi karena kalah jumlah, mereka pun memutuskan untuk pergi ke arah lereng. Bulan menanyakan tindakan lanjutan dari Xiu. Pasalnya pasukan Weyla sudah tidak mampu bertahan terlalu lama. Xiu menenangkannya karena mereka tengah menunggu sesuatu. Yang mana akhirnya matahari pun mulai muncul, yang mana itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Xiu. Pasalnya bendungan air telah dihancurkan yang membuat seluruh pasukan iblis mulai tak berdaya. Karena bagaimanapun bendungan ini telah menyebabkan begitu banyak pasukan iblis meninggoy. Jumlah mereka bahkan berkurang secara drastis dan kini jauh lebih unggul pasukan Weyla. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa ke malam sebelumnya, di mana Bai bersama yang lainnya telah membuat longsor salju pada gunung di dekat sana. Yang mana dalam gitulah bendungan yang sejak tadi dijaga oleh pasukan iblis akan melebihi muatan, yang membuat bendungan itu tidak dapat bertahan dan seketika saja roboh. Xiu sendiri merasa begitu lelah karena dirinya sudah menunggu sejak tadi. Kembali kepada Bai bersama rekan-rekannya. Mereka mulai memberikan bantuan kepada pasukan Weyla, yang mana tentu saja pertarungan ini akan menjadi lebih mudah untuk mereka. Pasalnya dan kehadiran pasukan Xiu mengalahkan para pasukan iblis yang tersisa bisa dilakukan dalam waktu yang benar-benar cepat. Bahkan ketika Weyla dalam bahaya, sebuah bantuan langsung saja diberikan oleh Bai. Tidak hanya itu saja, ia juga memperlihatkan betapa lincah dan hebatnya dia dalam pertarungan. Sampai-sampai membuat Weyla terkejut akan kehebatan dari manusia. Pada puncaknya, pertarungan pun telah berhasil dimenangkan oleh pasukan Weyla. Ia segera memberikan hormat kepada Bai Chuan, tapi semua ini dihentikan oleh Xiu, pasalnya Weyla tidaklah perlu melakukan hal tersebut. Ia pun memperkenalkan para pasukan ini yang adalah rekan seperjuangan Weyla juga. Hanya saja untuk saat ini mereka masihlah belum tahu di mana Kala berada. Sin berpindah kepada Budan yang membaca sebuah surat. Selain itu, kita diberitahu kalau bulan 11 tahun 780, Raja Guangming telah mengalahkan klan iblis dengan rencana banjir bandang. Budan memanfaatkan reputasi perang ini agar bisa memberikan Raja Guangming hak untuk memimpin semua pasukan timur jauh. Semua klan, rakyat, dan juga prajurit timur harus menuruti perintahnya. Di sisi lain, kita dibawa kepada Styling, pengawas pasukan kota. Ia dapat mendengar dengan jelas orang-orang yang menjelekkan keluarga Jichuan karena telah kehilangan wilayah timur jauh. Akibat perkataan orang-orang ini membuat mereka dibawa ke biro pengawasan. Dilin menghentikan Styling untuk menenangkannya karena jatuhnya timur jauh bukanlah karena kesalahannya. Styling juga mengetahui hal itu, namun dia tetap bertanggung jawab atas semua kejadian. Styling maupun Dilin masihlah belum tahu mengenai apa yang terjadi kepada Xiu. Bahkan mereka belum mendapatkan kabar apapun. Hingga di tengah pembicaraan tersebut, mereka dikejutkan dengan berita mengenai Raja Guangming, yang mana sosok hebat telah muncul di timur jauh. Di sisi lain, ternyata Kala masihlah hidup bersama dengan jenderalnya. Dia sangatlah marah dan berjanji akan membalas apa yang Raja Guangming lakukan kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.